Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa membaca surat Al-Fatihah agar Allah memberikan kita kemudahan untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa, mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab keempat tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kalian pasti udah tahu kan apa aja organ-organ yang ada pada tumbuhan? Ya, mulai dari akar yang paling bawah, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Nah, semua bagian itu, semua organ itu akan kita pelajari di bab ini. Tidak hanya strukturnya, tapi juga jaringannya. Ya, baik. Yang pertama, kita akan masuk ke struktur dan jaringan akar. Kalian bisa lihat akar? Pernah lihat akar? Oke, ada yang pernah lihat akar pada pohon beringin? Oke, pernah lihat akar pada pohon bakau? Pada pohon mangga? Pohon jambu dan lain sebagainya? Iya, ada yang di dalam tanah, ada yang menggantung. Ya, kita lihat apa sih perbedaannya. Yang pertama, bagian tumbuhan yang umumnya ada di dalam tanah itu disebutnya sebagai akar. Apa fungsinya? Salah satunya adalah untuk memperkokoh tubuh tanaman, ya, dan juga untuk menyerap air dan garam mineral yang ada di dalam tanah untuk kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Akar juga berfungsi untuk melekatkan dan menopang tubuh agar kokoh. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi sistem perakaran dapat dibedakan menjadi dua, yakni akar serabut dan akar tunggang. Kalian bisa lihat gambarnya. Pada akar tunggang terdapat yang namanya akar primer atau akar utama. Kemudian ada akar lateralnya yang menunjang. Sedangkan pada akar serabut dia tidak memiliki akar utama, dia hanya memiliki akar lateralnya saja. Ya, kalian bisa lihat nih di gambarnya perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut. Berikutnya, jaringan penyusun akar terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada korteks, yang ketiga ada endodermis, yang keempat ada stele atau silinder pusat. Kita lihat satu-satu. Nanti kalian bisa lihat ada di gambarnya, ya. Kalau jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar, ya, jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar. Bersifat semi-permeable, ya, artinya dia mudah menyerap air dan mineral yang masuk dan keluar lewat si lapisan epidermis ini. Kemudian agak ke dalam kita masuk ke korteks. Ini adalah lapisan pertama yang tersusun oleh jaringan parenkim sebagai daerah penyimpan cadangan makanan. Kemudian lapisan berikutnya ada endodermis. Ya, lapisan endodermis ini antara korteks dan stele atau silinder pusat yang sebagai pengatur jalannya air dan mineral yang masuk ke dalam silinder pusat. Stele atau silinder pusat ini adalah lapisan yang tersusun atas jaringan pembuluh, yaitu ada xilem dan floem. Nah, berbeda nih antara tanaman dikotil dan monokotil susunannya dari jaringan akar. Jadi kalian bisa lihat di gambar ya nanti. Ada untuk fungsinya, tadi seperti di awal sudah disebutkan bahwa salah satu fungsi akar adalah untuk menyokong tubuh tumbuhan. Kemudian dia juga bisa menjadi sebagai penyerap air dan garam mineral. Kemudian dia juga bisa sebagai tempat untuk membawa dan mengangkut zat hara yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan itu. Nah, pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi yang juga fungsinya berbeda. Ada akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, kemudian juga ada yang tumbuh akarnya untuk sebagai alat respirasi. Ya, misalnya pada tanaman bakau, akar itu untuk respirasi. Kemudian pada tumbuhan sukun misalnya akar dapat tumbuh tunas dan menjadi individu baru. Ya.
Kalau untuk pada pohon beringin terdapat akar gantung. Ya, akar gantung tuh di pohon yang besar itu untuk menyerap uap air dan gas dari udara luar. Berikutnya ada beberapa tanaman yang memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada wortel, pada lobak, kemudian ubi jalar dan juga bengkuang. Nah, itu akar yang termodifikasi. Gitu ya. Sampai sini tentang akar bisa dipahami? Bisa ya? Oke, lanjut ke bagian struktur tumbuhan berikutnya, yaitu batang. Kalau akar adanya di dalam tanah dan kita tidak bisa melihat, kalau untuk batang kita bisa melihatnya karena nampak ya. Perhatikan slide berikut. Batang merupakan sumbu utama tumbuhan. Dibagi menjadi buku-buku atau nodus dan ruas-ruas atau internodus. Nah, ujung batang melakukan pembelahan disebut tunas apikal atau pucuk atau tunas utama. Tunas apikal berperan dalam pertumbuhan panjang tumbuhan dan bertanggung jawab terhadap penambahan tinggi tanaman tersebut. Sedangkan tunas lateral terdapat pada titik pertumbuhan daun yang nantinya akan tumbuh menjadi cabang. Ya. Kemudian, jaringan pada batang disusun oleh beberapa jaringan. Seperti tadi, di akar, di batang juga sama. Ada jaringan epidermis, ada korteks, dan ada silinder pusat. Tapi pada beberapa tumbuhan, silinder pusat juga memiliki yang namanya perikambium dan jari-jari ampulur. Kalian bisa lihat gambarnya. Ya kan, saya lihat gambarnya. Adapun untuk fungsinya, fungsi batang yang pertama adalah untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian pada saat masih muda, batang ini akan berwarna hijau. Karena berwarna hijau berarti batang itu bisa sebagai tempat penyedia makanan melalui proses fotosintesis. Ya. Berikutnya untuk mendistribusikan air dan garam mineral yang diserap oleh akar kemudian diedarkan melalui batang ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sama seperti akar, batang pada beberapa tanaman juga bisa termodifikasi menjadi sebagai tempat penyedia makanan, penyimpanan cadangan makanan, kemudian sebagai tempat organ pendukung tubuh si tumbuhan tersebut. Misalnya pada umbi batang, umbi lapis, dan rizoma, batang itu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian pada sulur tanaman anggur itu sebagai organ pendukung untuk tubuh si tanaman anggur tersebut. Pada kaktus sebagai tempat pembentukan makanan, ya. Kalau kaktus kan kelihatan ya. Nah, itu sebenarnya itu dia batangnya untuk tempat pembentukan makanan. Karena kaktus kan warnanya hijau. Ingat, kalau yang warnanya hijau dan dia punya klorofil berarti dia bisa melakukan fotosintesis untuk memperoleh makanannya sendiri. Sampai sini untuk akar dan batang. Ada pertanyaan? Untuk materi pada video ini, Ibu sengaja hanya membahas akar dan batang terlebih dahulu. Silakan kalian lihat bukunya untuk lebih jelasnya lagi melihat perbedaan akar dan batang. Silakan dibuka bukunya dan dibaca kembali ya, supaya lebih paham. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.